batasan garis lurus telinga nih, yang telinga paling luar ini ada itu cepil namanya kalau bahasa Jawa. Nah sini harus ketemu bagian palingnya yang satunya gitu. Ini kan nyambung rambut nih, rambut set ini terus ini ke dagu sini. Nah kemudian lahyan itu apa? Lahyainan tadi, lahyan itu apa? Adalah itu adalah dua tulang yang alazani yang menjadi tempat tumbuhnya gigi. Ya, jadi tempat tumbuhnya gigi itu apa? Lahyan. Kalau bahasa Indonesia apa? Dagu ya. Ini kan dagu ya. Dagu ini kan tempat tumbuh gigi. Ini kan tulang nih, rahang. Ke tempat tumbuh gigi. Nah itu kata para ulama, batas bawahnya di sana berarti sini ya. Tulang yang keras ini. Yang bagian bawah dan dinamakan itu wajah karena untuk mewajahkan, untuk dan makna anak tani yang kedua dari fardu wudu adalah ghusl wajhi, membasuh wajah. Berarti harus ada apa? Air mengalir dan airnya jatuh tetesan-tetesannya. Membasuh wajah baik basyaran atau sya'ran, baik bagian wajah tersebut adalah kulit atau rambutnya. Ini kan di wajah ada rambut ya. Nah, coba alis, kelompok yang semacam kumis. Nah, itu harus dibasuh semua, sya'ran, basyaran kulit dan juga rambut-rambutnya. Nah, yang berikut ini perlu diperhatikan dengan seksama tentang masalah lihiyah ini. Kemudian wajib untuk isol menyampaikan air ke batin syar khafif wal katif. Ya, wajib untuk menyampaikan air ke batin untuk bagian dalam rambut yang tebal ataupun tipis. Jadi ini kan di tubuh kita di wajah ada rambut alis, ada rambut kumis misalnya. Kalau jika nanti itu tidak alis, kumis, bulu mata, itu air harus sampai ke luarnya sini dan juga sampai dalamnya. Batin itu bagian dalam. Berarti orang yang misalnya menggunakan make up yang sampai menutup ini ya, menutup alis gitu ya, jadi nggak bisa kena air, itu nggak bisa bermasalah itu. Kenapa? Meskipun rambutnya kena, namun kulit dalamnya nggak kena, itu gitu. Salah, bisa membatalkan batin bagian dalam. Kecuali makusifa, semua ya, tebel ya. Makusifa lihiyah rajul wa arid. Kecuali lihiyah jenggot laki-laki dan juga arid jambang yang tebal, maka cukup membasuh bagian atasnya saja. Jadi kalau jangan jenggotnya tebal kayak sudais, jadi mereka jenggot tebal itu kayak sudais ya, atau punya jambang yang tebal juga, itu nanti cukup membasuh bagian yang atas atau akhir. Akhir berarti apa? Bagian atas, tidak perlu sampai dalamnya, dalam kulitnya ke tanah. Nah terus beliau mensyarah sendiri apa itu katif dan apa itu khafif dan apa itu zahir, karena penting. Awal katif tebal, ini katif yang dibahas katifnya apa? Hanya katif yang dingin dan arid, jenggot dan juga kumis harus sampai luar dulu. Terus ya. Nah ini kita hanya membahas yang katif, ini hanya katif atau tebal yang jenggot atau katif yang tebal adalah malayura basyarohu min majlis takhatub, sesuatu yang tidak terlihat kulitnya, ya jambang yang sangat tebal sampai tidak terlihat kulitnya dari jarak takhatub berbicara yang tepat.
jarak berbicara normal berapa meter sih? 1,5 meter kira-kira ya. Tergantung juga kita ngobrol terlalu dekat ya. Kan ngobrol berapa? 1 meter, 1 meter lah. Kalau orang dari 1,5 meter atau 1 meter itu memandang kita, memandang jenggot kita, oh kulitnya nggak kelihatan sekali. Itu namanya apa? Takdir atau tebal. Adapun wal khafif aksuhu, balikannya. Adapun kalau ada orang itu dalam jarak ngobrol itu masih bisa melihat dalam kulit kita, balik jenggot, maka itu namanya tipis. Nah, apa pentingnya tebal dan tipis ini? Ya tadi, kalau jenggot itu tebal, kalau jambak itu tebal, maka cukup membasuh zahir, tidak perlu sampai bagian lain. Adapun kalau tipis, wajib sampai bagian dalam. Contoh misalnya saya ada jenggotnya tapi dikit, ini kan dikit tadi. Nah berarti gimana? Maka saya membasuh sampai bagian dalam. Kalau tebal seperti Syekh misalnya, itu cukup bagian. Nah, wazahir lihiyah al-kasif. Zahir bagian luar lihiyah juga yang aktifah. Yang tebal itu apa sih yang mana? Nah, apa yang dibasuh? Yang dibasuh adalah wajib syari al-a'la min tabaqatil wajah. Jadi ada a'la min tabaqatil. Itu bagian rambut yang paling atas dari tobakoh, dari lapisan yang atas. Gimana sudah? Atas dari lapisan atas saya gini. Ini kan jenggot sebut banget ya, jenggot itu tebal. Nah jenggot sebut banget itu kan karena dia kan tebal ya. Nah yang dimaksud al-a'la min tabaqatil dia itu yang di atas ini saja deh, yang terdepan yang kelihatan itu lah. Paham ya? Itu yang wajib dibasuh. Jadi kalau seandainya jenggotnya itu panjang sampai sini, misalnya kayak sudah misalnya, maka dia wajib membasuh semua jenggotnya bagian ini atas sama depan ya, namanya ya. Adanya pakai kata atas atau depan? Kalau pakai diksi bahasa Indonesia, ada atas atau depan tuh? Bagian jenggot yang paling depan situ yang kelihatan kelihatan gitu. Namanya apa? Luar ya? Luar ya Pak ya? Iya Pak. Makanya bagian luar kayak ini lebih nama itu. Atas Bapak. Nah, silahkan bagian luar. Itu bagian luarnya itu harus kena semua. Jadi kalau dia panjang sekali dan nggak kelihatan dan kulitnya itu semua harus kena. Jadi akan ambil air gini, kulitnya semua harus kena. Hanya bagian yang tadi luar tadi itu masih tampak. Adapun sama bagian tabaqat, adapun apa yang ada di antara lapisan-lapisan tersebut, kan jenggot tebal kan ada lapisannya ya. Yang di dalam lapisan itu nggak wajib. Dalam itu nggak wajib. Wama yang disoder batin, maka itu namanya batin. Ada dan apa yang ketemu dada itu maksudnya ini kan jenggot ya kan bagian dalam itu kan ketika panjang banget dia ketemu dada deh. Nah, itu kan adalah bagian batin. Itu tidak perlu atau tidak wajib kena air meskipun disunahkan. Nah, itu batin la yajib musluhu. Itu adalah bagian dalam yang tidak wajib. Itu khusus yang tebal. Adapun kalau yang tipis yang sampai terlihat dan masih terlihat kulitnya, maka wajib membasuh kulitnya yang kena. Jadi kita nggak masuk. Nah kemudian syar. Rambut wajah itu ada 20, ada yang namanya komam, itu rambut yang tumbuh di atas jabhah, sidat atau pelipis ya. Ada hajiban, yaitu rambut yang tumbuh di atas dua ainain, dua mata, alis dan aris. Ini namanya hajib. Ada khuddan atau hiddan ya, yaitu rambut yang tumbuh di atas khuddaib, pipi, dinamakan tempat pipi. Bisa ada rambut di sini namanya khuddaib. Kemudian sibalan, yaitu ujungnya syarif, ujungnya kumis, di kumis ya. Jadi kalau kumisnya itu melebar sampai sini, namanya sibalan.
dagu agak ke kiri. Kemudian aridon yaitu aridon yaitu rambut yang turun dari udun, ya rambut yang turun dari telinga ke dagu, ya jambang. Kemudian idaron itu rambut yang tumbuh di pelipis dan arit, ya. Yang lurus dengan telinga, kan pelipis nih. Ini jambang berarti yang sini. Ini namanya apa? Idaron. Kemudian ahdab arba'ah, adab yang 4 itu rambut yang tumbuh di ruhun, kelopak dan kelopak mata. Ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lehiyah tadi, rambut yang tumbuh di dekat sini ya, di dekatku. Syarif, rambut yang tumbuh di bagian atas bibir yang atas ya. Kumis syarif. Kemudian anfaqah yaitu rambut yang tumbuh di bagian bawahnya, bagian bawah bibir ini namanya anfaqah. Jadi ini bukan jenggot ya, jenggotnya yang di sini. Kalau di sini namanya anfaqah. Kemudian nafakat, nafakatan ya, atau munfikatan. Ada dua, tidak dia pakai munfikatan di sini nafakatan. Namun yang lebih tepat itu adalah kalau di Darabiyah itu alfanikan dalam hadis itu. Jadi ada alfanikan, munfikatan atau nafakatan. Yang lebih benar adalah fanikan, alfanikan di hadisnya. Yang punya Darabiyah bisa dicek ya. Itu rambut yang tumbuh di sebelah di sisi ya, anfak kan ya, rambut yang tumbuh bibir. Nah kalau dari samping-sampingnya ini namanya tadi fanikan. Nah itu intinya itu semua rambut harus kena gitu aja. Jadi semua rambut tersebut harus kena. Apa hukumnya setelah wudhu udah pakai handuk? Ya khilaf ulama, yang lebih disunahkan adalah tidak dilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Islam itu memerintahkan atau membiarkan jika dalam mencukur kumis dalam bahasa Syafi'i, apakah dibiarkan hanya yang ada di dagu sesuai definisi kita? Wallahualam, saya tahu. Namun kalau kita mau lihat apa itu lihiyah, ya tadi lihiyah wal aridon ya, lihiyah wal aridon. Berikutnya ghusl yang asal itu. Talis yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh tangan bersama dengan mirfaqain. Membasuh tangan bersamaan air yaitu sampai siku. Di mana siku itu kena? Siku ini ya. Siku nih. Tulang manjol ya, ada dua tuh tulangnya. Sini sama sini. Ini harus kena. Yad itu bentuk dua dari yad. Iya dan yad itu secara bahasa adalah yadun, secara logo adalah mitrukusul asobi ilal kafir. Tangan itu secara bahasa adalah dari ujung jari sampai kafir, kata itu sini pergelangan kaki yakin kafir. Kalau secara syariat adalah ada dua pengertian wudhu untuk tangan untuk wudhu atau tangan untuk sarikah. Nah pengertian untuk yang pertama adalah dari jari sampai siku. Itu pengertian tangan pertama. Itu pengertian tangan dalam wudhu.
Adapun fisariko adalah pencurian atau potong tangan adalah jari-jari sampai kuain, pergelangan tangan. Jadi kalau buat wudu, definisi tangan adalah jari-jari sampai siku. Kalau untuk hukuman potong tangan adalah jari sampai pergelangan tangan. Jadi balik, repot kalau dibalik. Jadi balik ntar orang potong tangan sampai sini kan kasihan. Mirfakon, apa itu mirfakon atau mirfakoin? Mirfak ya. Mirfak itu ya untuk dua dari mirfak. Kasroh mim, fathah mirfak atau dibalik marfik. Dua-duanya boleh. Mirfak boleh, marfik juga boleh. Dalam baca mirfak boleh, baca marfik juga boleh. Ilal marfikoid boleh. Ilal mirfak. Dan itu adalah majmu' sambungan dua tulang. Adud yaitu lengan atas dan ujung tulang zira, tulang hasta. Ini ya, pertemuan antara lengan atas kan ini ya dengan hasta. Sini kan sini hasta ya, sini lengan atas, pertemuannya kan sini. Nah ini namanya mirfak ya, ini mirfak, tulang yang menonjol. Ini kan ada tulang ini sama tulang ini nih, ada tulang ini, dua tulang harus kena. Sehingga saya dua ini harus kena air. Al-makna natalis yang ketiga dari fardu wudu adalah membasuh tangan dan apa yang ada di atasnya berupa rambut-rambut. Wasil'ah. Sil'ah itu adalah daging yang menonjol, daging tambahan yang menonjol. Seperti contohnya ada orang punya 6 tangan, 6 jari. Ada orang punya 6 jari. Apakah jari tambahan ini dibasuh apa enggak? Maka dibasuh karena dia termasuk sil'ah tambahan. Wal aghafir dan juga kuku juga dibasuh. Kuku bagian luar, bagian dalam itu harus dibasuh. Makanya para ulama Syafi'i itu mempermasalahkan ketika orang itu kukunya terlalu panjang dan digunakan misalnya untuk menggali atau untuk apa, kan dia tertutup kotoran, itu bermasalah. Maka kuku itu bagian luar ke atas nih dan bagian dalam ke bawah. Makanya Nabi kan melarang kita untuk memperlama-lama untuk kuku ya. Sunnahnya kan cuma ke Jumat agar apa di antara para Syafi'iyah, hikmahnya agar kuku itu tetap kena airnya terus bisa masuk. Yang mau ngopi silakan ngopi dulu. Dan wajib untuk menghilangkan ma'alihima, apa yang ada di atas tangan, minal ha'il, berupa penghalang yang bisa menghalangi air. Maka di tangan ini jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi air. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya kalau sekarang adalah cat minyak misalnya, kita bersihkan pagar kemudian tangan kita kena cat minyak, maka cat minyak kan dia nggak bisa tembus air, maka itu wajib untuk dihilangkan. Kalau wasakh mutarokim, seperti contoh kalau di sini kotoran yang menumpuk, seperti saya lilin misalnya, atau lem, atau cat minyak misalnya, itu kan kotoran menumpuk. Minum dari selain keringat. Kalau keringat masih boleh, kalau keringat menumpuk jadi daki itu kan, yang kita gosok-gosok pada di kuku, oh salah, karena sulit untuk dihindari. Ini dalam yata'adzar pada kuku, kalau tidak berbahaya ketika dihilangkan. Kalau dia masih bisa dihilangkan dengan normal, maka wajib dihilangkan. Namun kalau benar-benar tidak bisa dihilangkan, maka ya sudah rukhsah. Misalnya contohnya apa, ada lem gigi kan Korea itu, cuma berat tangan gaya plastik itu kan kalau dihilang sebuah itu sudah 1 jam kita ini nggak hilang-hilang misalnya, ya sudah. Lagi itu kan biasa aja pas dulu, nggak masalah. Namun harus tetap diusahakan dihilangi semaksimal kemampuan. Fattaqullaha. Kain karena milah arok, adapun kalau itu dari arok, dari keringat, daki, atau yang tidak bisa dihilangkan, maka lam yadur, nggak masalah. Demikian pula tidak masalah kisroh. Kisroh atau kisroh, boleh baca kisroh. Ataupun kulit dumal itu apa, koreng. Kulit koreng itu nggak masalah. Misalnya kita bisa jatuh dan kita ada korengnya. Nah koreng itu kan darah yang menutup tangan. Apakah itu harus dihilangkan untuk wudu? Nggak perlu. Koreng itu nggak masalah.
meskipun gampang dihilangkan tuh nggak masalah. Dan seperti tangan itu anggota tubuh yang lain, harus dihilangkan semua yang ada di atas anggota tubuh teratas. Jangan sampai dia menghalangi air dari Oke, kemudian Robi yang keempat, rukun yang keempat adalah mashu syai'in min ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah, ini pakai katanya masah ya. Masah itu lebih ringan dari ghusl. Masahnya itu sekedar basah cukup tanpa perlu airnya mengalir. Kalau ghusl harus mengalir dan harus berpisah dari anggota tubuh. Ada sebagian yang berpisah dari anggota tubuh. Kan ra'su itu apa? Ada nama ya rasa yang di atas, rasa di atas dan ala di atas. Dan itu ma'ruf ya, ma'ruf. Rasul itu apa ya? Ma'ruf, nggak tahu. Dan sebenarnya dimaksud dengan maksah adalah usulul balal. Balal itu apa? Sekedar basah itu balal. Misalnya kita punya tangan, masukin ke air, diangkat, kemudian tangan ini yang tadi basah dikenain pipi, kan basah nih pipi, itu namanya balal. Jadi airnya gitu dikit itu namanya balal, sekedar basah-basah tanpa perlu ada aliran air. Kalau airnya mengalir dan jatuh sebagian dari anggota tubuh namanya ghusl. Kalau masah sekedar banyak. Kalau makna Robi yang keempat dari fardu wudu adalah usulul balal, sampainya basah-basah. Sampainya basah-basah. Kemana? Ke kepala ya. Walau bi ghairi fi'li fa'il, meskipun tanpa perbuatan si fa'il, si orang yang maksudnya tanpa perbuatan. Misalnya contoh, dia lagi berwudu, habis basuh tangan, ngepasi pas di bawah keran dan basah tuh. Apakah itu sudah termasuk sah basuh kepala? Maka kata Syafi'iyah sah. Walau bi ghairi fi'li fa'il, yang basah jangan kena air ya udah sah. Atau misalnya dia wudhu dalam keadaan hujan, habis basuh tangan dia wudhu hujan terus kepalanya kan kena air tuh, nggak ada lagi sudah sah. Bimashin au muslim, dan mengusap ini boleh dengan masah tadi, dengan sekedar basah-basah, tangan basah tadi tempel, atau digusel. Boleh nggak gusel? Boleh. Kepalanya maksudnya disiram pakai ciduk air disiram gitu. Boleh nggak? Boleh, karena gusel itu adalah masah yang plus. Au ghairihi, atau selain itu tadi kepleset terus kena keran atau kehujanan misalnya, ada boleh. Ila syai'in, nah, bahasa-bahasanya itu sampai kemana? Ke syai'in, ke bagian min basyaratir ra'si au sya'ratihi. Misalnya aja contoh yang basah di tangan kita kan cuma sejari nih, jari taruh sini, itu udah sah. Kenapa? Karena syai'in min basyarati ra'si au sya'ri, bisyarti alla yakhruja an haddihi idza qudda min jihati tusrihi, dengan syarat, ini syarat membicarakan sya'rah ya, rambut, dengan syarat rambut tersebut tidak keluar dari haddi ra'si, batasan kepala. Jika rambut tersebut dipanjangkan atau diurai dari sisi jantungnya. Maksudnya gini, kan rambut kan kadang ada rambut panjang, perempuan rambutnya panjang. Misalnya rambutnya dia itu sampai boleh nggak misalnya orang perempuan itu membasuh rambut itu yang rambut yang terurai di bulu misalnya,
ambil di belakang rambutnya, terus dibasahin, dikucuk-kucuk, basahin rambut yang paling ujung sini. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Karena itu sudah ya khruj an haddihi, sudah keluar dari batasannya. Jadi rambut yang boleh dibasuh adalah rambut yang masih ada di batasan kepala, bukan rambut yang sudah keluar dari batasan kepala. Ini kalau ibu-ibu ya relate, kalau bapak-bapak ya enggak, karena rambutnya situ aja, kecuali rambutnya panjang. Jadi kalau rambutnya panjang, rambutnya tetap harus ada di batasan kepala. Gitu. Falau balla yadahu wa wada'aha ala khirqatin ala ra'sihi wa wasala balal ila ra'si ajza. Kalau seandainya dia membasahi tangannya, kemudian tangannya ditaruh di khirqah, itu kain atau peci lah, bisa kain, peci masuk kain ya, di atas kepalanya. Kemudian karena sangat basahnya tangan kepala, kemudian airnya itu turun sampai kena